Kepada beliau Bapak Kiai Haji Muhaimin Karim, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir bersama di tempat markas Al-Hikmah di luar negeri, ya Pia, di jembatan, bawah jembatan luar biasa ya. Semoga apa yang kita niatkan akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Bu Ketua Al-Hikmah, Bu Ririn. Iya, Bu Ririn ya? Rini. Yang telah mengundang saya pada hari ini, juga teman-teman semua dari berbagai majelis ataupun organisasi ke tempat ini. Tujuannya adalah berhalal bihalal ataupun menyambung tali silaturahim. Kesana kedengaran nggak Bu? Kurang? Atau di ini diputar ke sana? Diputarnya dari di sini. Baik, oh, ini suaranya agak sedikit. Saya ada suara, enggak kedengaran juga. Kecil. Nah, di sana kan sedikit tuh. Diundurkan. Ya, oke, ya. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur pada hari ini kita terasa berada di Mina loh Bu. Mina itu di mana? Di Makkah. Pada saat setiap tahun di Mina ke Arafah ya. Banyak jamaah haji kita itu kalau melakukan ibadah haji, ini ibadah jamaah yang dari Mekah. Teman-teman kita di Mekah itu biasanya minumnya di bawah jembatan ya. Ya, jadi jamaah haji ilegal ya, daripada ngumpul di jembatan ya, untuk mabit sampai 3 malam ya. Dan saya jadi mengingatkan saya seolah-olah kita berada di Makkah Al-Mukarramah, bukan di Makkah apa di Makkah Al-Judi. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam tradisi bangsa kita, halal bihalal merupakan satu kewajiban ya. Setelah kita menunaikan 1 bulan penuh puasa Ramadan, dan ternyata walaupun halal bihalal ini tidak dikenal di tempat mana Islam dilahirkan, di Makkah Al-Mukarramah, tetapi malah justru sangat subur dilaksanakan di tanah air kita. Jadi halal bihalal ini merupakan produk asli bangsa Indonesia yang tidak didapatkan di negara-negara lain. Sampai bersyukur kepada Allah, budaya halal bihalal ini diekspor sampai kemana Bu? Hongkong ini ya Bu ya. Dan alhamdulillah kita berada di tempat yang paling ramai. Saya senang sekali
Kita bisa melihat restoran, melihat ke sana ya Bu ya, jadi pemandangannya macam-macam ya. Enak kalau di masjid itu kan terarah saja ya, ini macam-macam suaranya macam-macam ya. Jadi ini berkah insya Allah ya Bu ya. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, inti dari halal bihalal sebenarnya walaupun tidak ditegaskan dalam hadis, tetapi intinya konteksnya pernah diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak secara jelas-jelasan ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah Al-Mukarramah menuju ke Madinah Al-Munawwarah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpidato di hadapan Muhajirin dan Ansar, terutama orang-orang Ansar ya. Apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata merupakan inti daripada halal bihalal. Apa sih maknanya halal bihalal itu? Halal ya halal, kayak makanan halal ya Bu ya, halal. Secara definitif halal yahillu halalan itu artinya terlepas dari hukum haram. Kalau dalam hal pergaulan, terlepas dari dosa-dosa, terlepas dari kekhilafan, terlepas dari kebencian, terlepas dari kecemburuan dan lain sebagainya, sehingga kita menjadi betul-betul orang-orang yang muttaqin, yang halalan thayyiban. Jadi terlepas. Nah, intinya paling tidak ada dua ibu sekalian dalam pidato Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi bersabda, "Afshus salam, wasilu al-arham." Afshus salam ini artinya tebarkan salam dan kedamaian. Dan ini merupakan inti kepada halal bihalal. Dimanapun kita berada, kalau kita menyelenggarakan halal bihalal ataupun silaturahmi, pertama kali yang kita lakukan adalah menebarkan salam. Dalam hal ini adalah mengucapkan Assalamu alaikum warahmatullahi. Jadi ini intinya ya, siapapun yang bertemu dengan temannya sangat dianjurkan oleh Islam untuk memberikan assalam. Kayak tadi Nabi pesannya afsus salam, tebarkan kedamaian, tebarkan ucapan salam, tebarkan senyuman, tebarkan kebaikan, tebarkan kemanfaatan, tebarkan yang memberikan manfaat kepada manusia banyak. Ini disebut assalam. Makanya Islam itu disebut sebagai agama damai. Tidak ada dalam ajaran Islam itu yang mengajarkan untuk menyakiti orang. Jangankan menyakiti orang. Nabi menyuruh bahkan kalau ada sampah di tengah jalan, ada paku ataupun ada kaca, maka beliau menganjurkan untuk mengambil paku itu lalu dibuang di tempat sampah, dan itu dikategorikan sebagai ibadah. Jadi ibu sekalian, perlu kita membudayakan ucapan salam ini, terutama kepada orang muslim. Kalau kita bertemu dengan sesama muslim, maka ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ketemu dengan orang non-muslim, orang Cina, ya katakan kalau pagi ya cosan, kalau sore man on atau an on, man on. Kalau malam amon, mual siang. Kalau malam man on. Iya, ini namanya menebarkan salam. Dan seharusnya kata Nabi, ya,
Nabi mensyariatkan, menyuruh kita kalau kita ingin mengucapkan salam, hendaklah kita yang memulai. Jangan pengen bermuluki salam ya Bu ya. Kita harus punya inisiatif memulai, dan ini pahalanya luar biasa. Dengan siapapun, ya, mempersilahkan kita duluan. Ini namanya menebarkan kedamaian, ya. Ketemu dengan orang sini, Tosan, ketemu dengan orang bule, kita ucapkan apa? Good morning. Ketemu dengan orang Jawa, Wilujeng Enjing. Ketemu dengan orang Filipina, Magadang, Maga. Nah, itu ya. Ketemu dengan orang Jepang, ya bahasa Jepang ya dia. Ketemu dengan orang Arab, ya ucapkan sabahul khair. Ya dia. Ini namanya menebarkan kedamaian, menebarkan assalam. Ya. Jadi penting sekali dalam ajaran Islam ketika orang-orang Ansor mendengarkan pidato Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, mereka langsung percaya dan mereka berduyun-duyun masuk ke dalam agama Islam karena ajarannya yang mengajarkan kedamaian, mengajarkan kesederhanaan, mengajarkan keseimbangan, keselamatan dan lain sebagainya. Dalam hal absus salam, ibu sekalian, Nabi memberikan contoh, ya. Jadi bukan sekedar kita mengucapkan salam, tetapi Nabi memberikan contoh yang lebih sempurna lagi, bagaimana menebarkan salam, menebarkan kedamaian kepada teman yang kita temui itu supaya lebih efektif dan supaya lebih bermanfaat, sekaligus dapat menghilangkan kedengkian, menghilangkan permusuhan, menghilangkan kebencian di antara sesama kita. Makanya Nabi memberikan contohnya ada 4 tuh kalau ketemu dengan teman. Ya, yang pertama adalah tangannya saling berjabatan. Nah ini Bu ya, salah satu cara untuk mendamaikan seseorang ataupun membuat perdamaian dimanapun ya mereka kita berada, maka salah satu cara pertama kali yang dilakukan adalah berjabatan tangan. Ini mesti Bu, Anda ingin damai dengan teman supaya nggak musuh-musuhan, itu nggak cukup dengan mengantarkan WhatsApp. Tolong ya, maafkan saya lahir dan batin, itu nggak cukup. Itu mesti kedengkiannya masih ada. Tetapi dengan mengunjungi, menemui, dan mengucapkan salam serta berjabatan tangan, ini insya Allah ya nilainya akan berbeda dan akan lebih efektif. Jadi berjabatan tangan ini satu kemestian kalau kita bertemu dengan teman. Yang keduanya adalah dengan mengucapkan pada lisan, mendoakan ya. Jadi selain kita berjabatan tangan, lisan harus saling mendoakan. Apa doanya kalau ketemu dengan teman Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tangannya berjabatan, lisannya saling mendoakan. Dan jabatan tangannya ya ibu sekalian, tolong jangan asal tul-tul saja. Harus yang lengket, yang erat, seolah-olah tidak mau lepas. Ini Nabi yang diberikan contoh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menandakan bahwa seolah-olah Nabi itu tidak mau lepas persaudaraan kita, tidak mau putus. Ini penting, ya. Kemudian dalam doa tadi ada 3 doa yang sangat dibutuhkan oleh setiap individu manusia. Sebenarnya bukan saja orang muslim ibu sekalian, orang non muslim kalau mereka tahu arti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya kira mereka akan amin, akan setuju semua ya. Kenapa demikian? Karena dalam assalam yang sempurna ya, yang 3 tadi mengandungi 3 makna ya. Makna yang pertama adalah assalam, yang artinya apa? Selamat, sejahtera, damai, bahagia. Saya doakan ya, semoga Anda bahagia, damai. Apa lagi?
selamat, sejahtera, makmur. Ini arti assalam. Makanya kalau kita diuruti salam oleh teman kita, seharusnya kita menjawabnya lebih respect, lebih kuat lagi. Ya Bu ya. Jadi kalau disalami, Assalamualaikum, jawabnya gimana? Wah, kalau bisa didobel suaranya, dikuatkan. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, ini disinggung dalam surah An-Nisa. Apabila kamu diberikan penghormatan, maka jawablah penghormatan itu lebih baik daripada itu ataupun setara. Setara itu maksudnya suaranya sama. Nah, tapi yang lebih bagus adalah lebih tinggi lagi. Nah, mana ketiga unsur salam ini yang sangat diperlukan oleh kita semua yang ada di Hongkong ini, Bu? Jadi yang pertama adalah kedamaian. Ya, assalam. Bayangkan ibu-ibu sekalian, kalau tidak damai, tidak aman di Hongkong ini, ibu-ibu, uang yang kita miliki juga nggak ada manfaatnya. Iya, di negara yang sekarang lagi perang-perangan, orang kaya menderita loh, duitnya banyak tapi nggak laku duitnya. Mau kemana-mana capek, susah, ya. Takut kenapa? Kena bom, diserang sana, serang sini, ya. Tapi bersyukur kepada Allah kita di Hongkong ini, ibu sekalian, ya. Kita diberikan terus kedamaian, kenyamanan, kemakmuran insya Allah. Dan ini mudah-mudahan seterusnya Allah memberikan ya keberkahan, kedamaian kita di Hongkong ini. Dan berharap akan menular sampai ke tanah air. Allahumma. Yang kedua, warahmatullah. Apa artinya warahmatullah? Ya, kasih sayang Allah, rahmat Allah, ridha Allah ini termasuk dalam kategori ini. Artinya apa? Kita mendoakan saudara-saudara kita ini supaya terus mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah mendapatkan ridha Allah, insya Allah hidupnya juga akan tenang, hidupnya akan senang, hidupnya akan makmur, panjang umur, rezekinya juga berkah, dan lain sebagainya. Maka rahmat Allah ini juga sangat diperlukan oleh setiap individu. Makanya ibu kalau dapat menjelaskan kepada majikan ya tentang arti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya yakin banget mereka mungkin sangat tertarik. Nah ya, mungkin ada di antara anak-anak kecil yang panjenengan ngajari ya. Wah, ada yang masuk Islam loh, Bu. Sudah ada yang masuk Islam, sekarang sudah segini anaknya ya. Kemarin ketemu saya, pengen salaman kan. Iya, oleh teman kita pendidik dari kecil, ketika sudah masuk SD dia tidak mengerti, akhirnya pengen masuk Islam. Ya syahadat. Ya, ibu bapaknya membiarkan. Ya silahkan saja kalau bagus. Ini orang sini kebanyakan begitu ya. Tidak begitu peduli dengan agama. Selagi agama itu baik, mengajarkan kebaikan, ya monggo diteruskan. Nah ini anaknya seperti itu. Nah jadi kalau kita dapat menjelaskan bahwa setiap muslim kalau ketemu dengan muslim lainnya harus mengucapkan ini dan dapat dijelaskan, insya Allah mereka akan tertarik dengan agama Islam. Ya. Makanya ibu perlu kita menjelaskan tentang Islam itu sendiri, terutama sekali tentang ucapan salam. Ya. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga juga sangat-sangat dibutuhkan oleh kita semua, yaitu wabarakatuh. Apa wabarakatuh itu artinya? Barokah itu apa artinya? Berkah. Berkah itu berkat apa berkah? Apa bedanya barokah, berkah, berkat? Ya biasanya kalau di kita habis tahlilan, doa selamatan, pulang-pulang bawa kedengeran, bawa nah, ini kalau kedengeran. Berkah, barokah, berkat itu sebenarnya sama artinya begitu sekali. Artinya sama, ya. Dari perkataan barokah. Kalau kita melihat kamus, berkah itu artinya ziyadatul khair. Bertambah-tambah kebaikan, bertambah-tambah manfaat,
walaupun barangnya itu kecil, uangnya itu jumlahnya sedikit, kalau diberikan keberkahan oleh Allah, Allah akan mencukupi semuanya. Makanya ini penting sekali keberkahan ini, ya. Gajian kita adalah gajian yang paling kecil di Hongkong ini, betul apa enggak? Iya. Anda diberikan gaji 7.999 satu bulan, kan? Kalau diberikan keberkahan, wah cukup semua, Bu. Betul, Bu, gajinya. Allahumma amin. Tadi saya ngomongnya berapa? 7.999, tapi nggak ada yang amin saya doakan tadi. Alhamdulillah. Kalau diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan rahmat dan kedamaian oleh Allah, sudah cukup nantinya, Bu, insya Allah menjadi penyayang. Dan yang ketiga, harus menjadi penebar kebaikan. Ini perlu sekali, ya, dalam interaksi sesama manusia, apalagi dalam keorganisasian. Karena dalam organisasi ini, ibu-ibu sekalian, perjuangan yang luar biasa, ya. Dalam organisasi ini setannya triliunan, Bu. Iya. Hasim itu menteri setan itu dibantu oleh triliunan asistennya untuk supaya al-hikmah ataupun organisasi manapun, mereka tidak mau organisasi ini maju, aman, damai, kuat, kompak, dan lain sebagainya, ya. Maka sebenarnya organisasi itu setiap saatnya diserang oleh siapa, Bu? Oleh Hasim dan konco-konconya yang jumlahnya triliunan. Nah ini, Bu, maka kita dianjurkan semua oleh Nabi terus supaya menebarkan kedamaian. Absus salam, menjadi pengaman dimanapun kita berada, ya. Apalagi dalam organisasi, tolong dalam organisasi, ya, supaya mulut kita dan tangan kita selalu dijaga, ya, Bu. Jangan sekali-kali step in the back. Apa artinya step in the back itu? Menusuk dari belakang. Di depan orang ngomongnya manis, sampai di Victoria Pak ngomongnya nusuk-nusuk. Nah, ini kan ada banyak manusia kayak gini, ya, Bu. Nah, kita jangan, ya, Bu, ya. Di depan manis, di belakang juga manis, harusnya kayak gitu. Maka tolong dijaga, ya, supaya aman, damai, dan supaya rukun dan menjadi maju. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pesan Nabi ketika beliau berpidato di Madinah Al-Munawwarah adalah wasilu al-arham, dan sambunglah tali silaturahim. Nah, ini penting, Bu, ya. Saya akan jelaskan arti silaturahim. Silah artinya nyambung. Silah artinya nempel. Tahu nempel? Nih, saya nempel ke tembok, bukan tembok. Tembok lah, ya, Bu, ya. Saya nempel apa nih, Bu? Jeruk dan nanas. Nempel itu silah, ya. Tapi ketika tempel-tempelan itu harus ada nilai rahim. Apa artinya rahim itu? Kasih sayang, love, cinta, ya, Bu, ya. Dengan rasa cinta ketika kita menyentuh orang lain, maksudnya teman, ya, dan menyentuh ini contohnya salaman, ini namanya silah, ya. Jadi sentuh menyentuhnya itu dengan rasa apa? Sayang, kasih, cinta, ya, Bu, ya, senang. Nah, itu makanya dempet-dempetan itu enak, sebenarnya itu ajaran Islam, ya. Tapi harusnya dempet-dempetan itu dengan ar-rahim, silaturahim, dengan penuh kasih sayang, dan harus diungkapkan, ya, harus diungkapkan, Bu, ya. Sehingga kita selalu mengatakan I love you. Nah, kayak gitu, Bu, ya. Selalu mengatakan I love you. Ngomong, betul nggak? Nah, ini, Bu, ya.
Oke, kembali saya terangkan kembali. Silah artinya tadi apa, Bu? Nempel, menyentuh. Salaman lah bahasa Islamnya. Ya. Kalau bahasa 17 tahun ke atasnya lain lagi. Ya. Ini sudah balik semua, Bu? Belum. Sudah balik semua ya, Bu ya. Bahasa 17 tahun ke atasnya yang namanya tempel-tempelan, ya mungkin saling usap-mengusap, saling apa lagi, Bu? Belai-membelai, saling apa lagi, Bu? Raba-raba, saling apa lagi, Bu? Melus-melus, ya, Bu ya. Wah, ya klimaknya ya itu berhubungan. Jadi suami istri yang sering tempel-tempelan dengan kasih sayang, insya Allah rumah tangganya akan apa, Bu? Oh, akan aman. Oh, iya, tapi ya setannya itu tadi, dasirnya ini yang sulit, ya, supaya diganggu terus. Makanya ibu ketemu temen, tolong tempelkan tanganmu dengan penuh kasih sayang. Dan insya Allah akan gugur semua. Tadi saya katakan caranya Nabi, salamannya harus kuat, matanya harus ada eye contact. Apa eye contact itu? Pandangan matamu. Kan ada nyanyian siapa itu? Aratik ya? Pandangan matamu. Lu apa sih? Jadi ibu kalau salaman, please tolong saling memandang. Jangan assalamualaikum. Wah, ini nih yang permusuhannya nggak akan selesai. Ya. Jadi pandangan mata dan hati saling mengikhlaskan. Oke, jangankan manusia, ibu sekalian. Binatang sendiri kalau sering dielus-elus, disilaturahimi dengan binatang yang tidak pernah disilaturahimi, kira-kira panjang umurnya nanti. Yang sering dilus-elus oleh majikannya ya, Bu. Iya. Makanya dikatakan oleh Nabi dalam hadis riwayat Muslim, Nabi menjelaskan bahwa orang yang hobi bersilaturahmi, orang yang hobi bersalaman, orang yang hobi saling elus-elusan, ya, saling mengusap-usap, diberikan garansi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dua hal. Yang pertama adalah murah rezeki, dan yang kedua panjang umur. Nah, siapa yang nggak mau diberikan dua ini? Semuanya kita mau ya, Bu ya. Dan oleh sebab itu kita budayakan salaman ini, budayakan silaturahim ini, budayakan halal di halal. Ya, mari kita praktekkan halal bihalal ini, Bu ya. Karena halal bihalal ini saya kira yang namanya tausiah jangan lama-lama, Bu. Harusnya kita ini ada tarik tambang ya, Bu ya. Iya, saling gembira gitu loh, saling ketawa, saling main-main. Ini dulu zaman Nabi, ketika Nabi SAW selesai saja sholat Idul Fitri, beliau dan istrinya menonton Smackdown. Apa Smackdown? Smackdown, bukan Smackdown. Apa Smackdown itu? Bulat. Nah, guling-gulingan, pukul-pukulan, banting-bantingan ya, ya. Iya, itu zaman Nabi, hiburannya nggak ada lagi. Ketika itu ya itu hiburannya, sehingga Nabi dan Aisyah merasa puas. Tapi di zaman dulu bantingannya itu pakaiannya pakaian syar'i. Kalau smackdownan sekarang, ya Allah pakai kolor tak, yang perempuan dia pakaian dalam saja ya, ini namanya tidak syar'i. Nah, jadi yang terbaik setelah Ramadan itu ada yang istilahnya namanya permainan yang dapat menggembirakan kita semuanya ya. Karena hari Idul Fitri adalah hari bergembira, hari raya, hari makan minum, dan hari main-mainan ya, bersukaria. Saya kira itu. Sebelum saya tutup, mari kita bersilaturahim. Tolong tangan kanan Anda pegang sebelah kanan teman Anda, ya. Bahunya
bahunya. Ya, bahunya. Oke, ikuti saya, tolong kepaket ya. Mbak. Ulangi lagi. Hah? Ke kanan. Nah, ke kanan. Gaya ke depan, boleh nih ke depan. Kanan atau ke depan ya Bu ya. Ikuti saya, yang sana tolong ya Bu ya. Ke kanan atau ke depan. Ikuti saya ya. Tolong suaranya yang keras. Bila perlu sambil ketawa supaya stresnya hilang. Oke ya. Mbak. Ulangi lagi Bu. Mbak. Tolong pukulkan keras sedikit biar nggak ngantuk. Kayak mijiti gitu. Mbak. Maafkan aku ya Mbak. Ulangi Bu. Mbak. Maafkan aku ya Mbak. Yang kenceng Bu. Ulangi lagi. Mbak. Maafkan aku ya Mbak. Oke, sekarang berbalik ke kiri. Oke, siap? Mbak. Aku telah memaafkanmu Mbak. Bukunya yang kenceng, ya Allah, kayak nyamuk gitu. Mbak. Aku telah memaafkanmu Mbak. Sekali lagi, Mbak. Aku telah memaafkanmu Mbak. Alhamdulillah. Tapi ini nggak cukup. Nanti harus peluk-pelukan semua ya, senyum-senyuman ya. Nah, ini saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Dan atas nama pribadi dan juga keluarga serta kantor kami Islamic Union Hong Kong, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dan mohon doanya. Sore ini saya akan ke bandara dan langsung akan ke Kuala Lumpur dan Jakarta. Kalau ketemu lagi, saya akan kembali pada hari Sabtu. Jadi sudah lama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك ونسألك قلبا مطعما بشكرك ونسألك بدنا هينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلية ونسألك التمام الغنى عن الناس.
وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك. فاجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم